Ada juga katanya salah satunya adalah milik seorang presenter ternama itu. Presenter wanita yang hobinya juga mengkritik. Tapi kok kali ini nggak dikritik ya Kartu Prakerja? Kenapa ya? Sejarah akan mencatat betapa tak becusnya pemerintah kita semua sobat. Cita-cita ekonomi meroket, malah makin kepepet. Katanya dia berjuang buat rakyat, sampai ada yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue membahas suatu hal yang sangat penting buat kita pahami dan kita mengerti, karena ini suatu hal yang menurut gue sangat bermasalah. Gawat men, bener gak sih Kartu Prakerja itu bermasalah? Prakerja mungkin suatu kalimat yang kalian sering dengar, bukan karena isinya, melainkan karena kontroversinya. Uang kita semua sebagai pembayar pajak dipakai 20 triliun untuk kartu ini. Bayangkan, sementara itu Menteri Keuangan terbaik, terbaik apa terbalik ya? Bu Sri Mulyani sibuk cari utang untuk hidupi pengeluaran negara. Dia yang ngutang, kita yang bayar. Jadi pemerintah berhutang, kita semua yang nanggungnya kelak. Lalu ada Asian Development Bank yang memberikan hutang yang sangat fantastis, 5 miliar dolar men. Dan kalian tahu nggak, seperlimanya dari utang ADB itu senilai dengan anggaran Kartu Prakerja. Apakah utang negara itu dipakai buat mensejahterakan rakyat? Sepertinya kayak lebih menghamburkan uang rakyat, atau cuma buat menguntungkan 8 mitra prakerja itu. Jika anggaran 5,6 triliun itu dipakai untuk pelatihan online, maka rata-rata perusahaan seperti kayak Ruang Guru, Sekolahmu, Tokopedia itu bisa menerima sekitar 700 miliar rupiah guys. Keren banget guys. Duit dari hasil ngutang kita itu dipakai buat bikin kaya 8 perusahaan itu. Perusahaan yang cuma modal bikin video pelatihan terus diupload, terus kita bayar. Siapa yang bayar? Pemerintah yang bayar. Ada ribuan pelatihan gratis di YouTube padahal. Free source kok nggak dimanfaatin? Mending kasih ke anak-anak muda itu internet gratis, biar mereka bisa belajar online gratis, bukan bayar ke mitra prakerja. Apakah Telkom dan Telkomsel nggak bisa bikin sarana pelatihan gratis? Kok jadi kayak merendahkan BUMN kita sendiri? Kita bahas deh coba Kartu Prakerja. Kartu Prakerja, kartu yang digagas Pak Jokowi ini menjadi program unggulan guys. Nggak sedikit juga orang yang memilih Pak Jokowi karena kartu ini. Menurut sumber kompas.com, prakerja dibagi menjadi 2, yakni insentif dan pelatihan online. Prakerja seharusnya menjadi penopang hidup bagi para pengangguran. Justru terancam sia-sia karena pelatihannya nggak berkualitas, cenderung ecek-ecek. Ada pelatihan berbisnis online, lalu jadi ojek online lah. Yang kita semua sebenarnya nggak perlu bayar, karena semua ada di internet kok, gratis. Nah tapi ini kita bayar. Siapa yang bayarin? Pemerintah. Bayangkan aja deh, ketika jutaan orang di PHK karena pandemi corona ini. Sekarang ini negara dengan enaknya malah bagi-bagi duit triliunan ke 8 perusahaan tadi. Bayangkan, di luar sana ada jutaan orang menahan lapar. Negara malah bagi-bagi uang 1 juta perak itu yang bisa dipakai hanya cuma buat sehari nonton. Coba kita ambil contohnya nih ya. Misalnya kayak paket prakerja pelatihan ojek online yang sehari selesai. Padahal saat ini di luar sana masih banyak banget loh orang-orang yang bingung mau makan apa. Udah banyak yang mati pak karena kelaparan. Saudara-saudara kita ini masih banyak yang miskin. Kok bisa-bisanya negara abai? Jika pelatihan online senilai 1 juta tadi dikasih ke saudara-saudara kita yang kelaparan, mungkin mereka bisa hidup sampai 1-2 bulan ke depan. Sakit hati rakyat melihat semua ini. Anggaran sebegitu besar, kenapa nggak dibagiin aja kepada instruktur-instruktur di pelosok? Bukan malah justru lewat pelatihan online yang notabene memperbesar dan memperkaya para perusahaan-perusahaan besar tersebut. Rasanya jauh lebih bermanfaat buat kelas-kelas offline setelah krisis ini berakhir. Justru tingkatin dong semangat para pemuda.
Kelas motivasi ini jauh lebih penting loh, ketimbang latihan jadi ojek online tadi melalui video. Kok kelihatannya seperti negara berpihaknya hanya kepada segelintir kepentingan? Kepentingan buat mendapatkan seorang proyek besar. Lalu di mana cita-cita pembangunan di saat kesejahteraan justru dikuasai oleh segelintiran orang? Kalian bisa bayangkan nggak? Apa betul mitra prakerja online tersebut investasinya dari negara kita sendiri? Apa betul? Coba dicek di satu persatu. Ada yang milik mantan staf khusus presiden. Ada juga katanya salah satunya adalah milik seorang presenter ternama itu. Presenter wanita yang hobinya juga mengkritik. Tapi kok kali ini nggak dikritik ya Kartu Prakerja? Kenapa ya? Nah, pemilik-pemilik itu yang memang notabene pribumi, kalau mau ditrace, kalau mau dilihat, apakah modalnya modal-modal kita? Apakah perusahaan itu murni perusahaan milik Indonesia? Coba deh dicek lagi. Investasi asing pun ada di sana. Siapa yang diuntungkan? Ya balik lagi ke asing, guys. Kali ini gue coba mau ngajak kalian berpikir. Ini jadi pembelajaran sejarah untuk kita di masa mendatang. Agar kita tidak mengurus negara ini amatiran. Seenaknya aja mengamburkan anggaran. Lalu di mana Pancasila sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini untuk kita semua. Jika kalian para penguasa mendengar pahitnya kehidupan rakyat Indonesia, kalian jangan perparah dengan kebijakan yang tidak adil. Tentu ini masalah. Masalah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Hidup susah di dunia bukanlah pilihan menjadi manusia. Justru negara yang kini menyumbang kegagalannya. Sejahtera adalah impian dan cita-citanya seketika hancur oleh para pemimpinnya. Rasanya Indonesia jauh dari rasa adil dan merata. Lalu apakah ini cita-cita bangsa yang merdeka? Jauh setelah Indonesia merdeka, kata orang, negara kita kaya. Semua ada. Tinggal kemauan ada apa enggak. Jika kaya, manalah perlu kita berutang buat menghidupi rakyat yang malang. Kini semua itu kadung jalang. Negara hidupi para perusahaan terbang melayang. Di manakah Pancasila akan membumi kalau 5 sila hanya dalam struktur organisasi? Uang rakyat kini kau hamburkan. Hanya untuk gimmick kau halalkan. Rasanya program unggulan hanya perlu mengarang tanpa beban. Tak perlu khawatir nasib anak cucu kita nanti. Kau habiskan uang tanpa henti. Katanya bangun jalan, tapi sampai sekarang industri nggak jalan. Semua hanyalah tirani yang tak tersentuh hati nurani. Kawan, ini adalah suatu cerita anak cucu kita semua. Sejarah akan mencatat betapa tak becusnya pemerintah kita semua, sobat. Cita-cita ekonomi meroket, malah makin kepepet. Katanya dia berjuang buat rakyat, sampai ada yang bersaksi ke semua rakyat. Tapi rakyat makin melarat. Tanda pemerintahan kita ya mungkin tak hebat. Perusahaan rintisan katanya jadi sebuah asa, nyatanya hanya membuat orang putus asa. Mereka bawa narasi terobosan, padahal kuasa modal tetaplah yang paling mapan. Katanya harumkan nama bangsa, tapi kau hisap saripatinya. Rakyat menjerit ingin makan, sedangkan kau hidup mapan. Kuasa modal dari negeri seberang, lalu kenapa pemerintah ngotot kasih kue seloyang? Jadi teringat suatu pesan. Jangan kau pikirkan apa yang kau dapatkan dari negara, tapi kau pikirkanlah apa yang kau berikan untuk negara. Rasanya ini udah gak relevan lagi ketika keuntungan jadi hal yang paling dicari. Teman-teman semua, bagaimana pandangan kalian mengenai diskusi kita kali ini? Kartu Prakerja yang katanya program unggulan. Kartu Prakerja yang katanya menguntungkan rakyat. Kartu Prakerja katanya yang akan mensejahterakan rakyat. Pak Presiden, mohon pertimbangkan lagi program unggulanmu ini. Mohon pertimbangkan lagi. Semoga
program unggulanmu ini bisa kau rapikan, kau benahi, agar bukan hanya segelintir orang yang menikmatinya, tapi seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkannya. Teman-teman semua, tuliskan komentar kalian di bawah. Bagi kalian yang sudah merasakan kartu prakerja, coba kalian tuliskan komentar di bawah. Apa review kalian mengenai kartu prakerja? Bagaimana rasanya? Bagaimana manfaatnya? Apakah betul ini bermanfaat buat kalian? Tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa like dan share video ini ke seluruh sosial media kita, agar kita semua semakin memahami apa maksud dari program unggulan ini. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.